Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional yang penuh warna, kisah Jono si penjual semangka berubah menjadi petualangan yang kocak dan tak terduga. Dari gerobak sederhana hingga menjadi pusat perhatian, semuanya berawal dari seorang perempuan kaya misterius. Penasaran bagaimana cerita ini berkembang? Yuk, ikuti kisah seru ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan cerita lucu dan menghibur lainnya. Selamat menikmati. Di sebuah pasar tradisional yang ramai, terdapat seorang penjual semangka bernama Jono. Ia dikenal sebagai pedagang yang lugu dan ceria. Setiap pagi, Jono membawa gerobak penuh semangka yang ia tata rapi seperti piramida kecil. Semangka semakangannya segar, berkilau, dan sangat menggoda untuk dibeli. Sayangnya, hari itu pembeli tak kunjung datang. Yah, kok sepi? Ya? Apa semangka ini kurang manis, atau wajahku yang kurang manis? Gumam Jono sambil menggaruk kepala. Baru saja ia hendak melanjutkan renungannya. Datanglah seorang perempuan cantik bak bidadari turun dari langit. Rambutnya hitam mengilap, kulitnya bersinar seperti dipoles minyak zaitun, dan matanya bercahaya seperti lampu depan motor baru. Dia mengenakan gaun merah mewah yang tampak seperti harganya lebih mahal dari gabungan semua semangka di gerobak Jono. "Mas, ini jual semangka?" tanya perempuan itu dengan suara lembut seperti alunan biola. Jono langsung tersentak, hampir menjatuhkan semangka dari tangannya. Ia tak percaya perempuan secantik itu berbicara padanya. "Iya, Mbak. Ini semangka paling manis di pasar. Manisnya kayak saya. Maksud saya kayak gula," jawab Jono sambil salah tingkah. Perempuan itu tersenyum, membuat Jono semakin salah tingkah. "Oh ya? Kalau begitu, saya borong semua semangka di sini," ucap perempuan itu dengan nada riang. Jono terkejut bukan main. "Semua? Mbak? Beneran? Semua ini?" tanyanya memastikan sambil menunjuk gerobaknya yang penuh sesak. "Iya, semua." "Berapa totalnya?" tanya perempuan itu tanpa pikir panjang. Jono cepat-cepat menghitung, meskipun sebenarnya jarinya lebih banyak salah daripada benar. Setelah beberapa menit, dia berkata, "Totalnya 1 juta rupiah, Mbak." "Ini uangnya," kata perempuan itu sambil menyerahkan segepok uang tanpa menghitung lagi. Matanya tetap memandang Jono dengan senyuman penuh teka-teki. Jono menerima uang itu dengan tangan gemetar. Baru kali ini ada orang yang begitu percaya kepadanya. Apalagi orang itu luar biasa cantik. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Tapi ada satu syarat, tambah perempuan itu tiba-tiba, membuat Jono menghentikan napas. "Apa itu, Mbak?" tanya Jono dengan hati-hati. "Saya beli semua semangkanya. Tapi saya nggak mau bawa pulang. Semangkanya tetap di sini. Kamu jaga baik-baik," kata perempuan itu sambil tertawa kecil. Jono bingung. "Loh, jadi Mbak nggak bawa semangkanya?" "Enggak. Pokoknya saya sudah bayar. Semangka ini tetap di sini, tapi sekarang milik saya." "Paham." Jono mengangguk, meski sebenarnya dia tidak paham sama sekali. Siapa juga yang beli semangka tapi nggak mau bawa pulang? Tapi uang sudah diterima, dan dia tidak ingin mempertanyakan lebih jauh. Perempuan itu mengeluarkan kartu nama dari tasnya yang kecil tapi tampak lebih mahal dari gerobak Jono. "Kalau ada yang mau beli semangka ini, suruh mereka bayar lagi ke saya. Ini nomor saya." Jono menatap kartu nama itu dengan alis terangkat. Nama perempuan itu tertulis dengan huruf besar-besar. Nadia Sutrisno, CEO Sutrisno Group. "Oh, jadi Mbak ini orang kaya, ya?" tanya Jono polos. Nadia tertawa kecil. "Ya, bisa dibilang begitu." "Oke, saya pergi dulu. Semangka semakangnya titip, ya?" Dengan anggun, Nadia berjalan menjauh, meninggalkan Jono yang masih melongo dengan kartu nama di tangannya. Ia tidak tahu harus merasa senang karena dagangannya laku, atau bingung karena semangka yang sudah laku itu tetap harus dijaga di gerobaknya. Setelah beberapa menit termenung, Jono bergumam, tadi dia bilang semangkanya buat dia, tapi nggak dibawa? Terus gimana kalau ada yang mau beli? Ini dagangan kok malah jadi pajangan." Belum selesai ia berpikir,
Datanglah seorang ibu-ibu yang langsung menunjuk salah satu semangka besar di gerobaknya. "Mas, semangkanya segar, ya? Saya beli satu," ujar si ibu sambil mengeluarkan uang. Jono mulai merasa panik. "Aduh, Bu, maaf, semangka ini udah laku. Tapi kalau ibu mau beli, harus izin ke pemiliknya. Ini nomor teleponnya." Ia menyerahkan kartu nama Nadia dengan ragu. Si ibu mengernyit. "Apa-apaan ini? Jual semangka kok ribet banget? Saya cuma mau beli satu, Mas, bukan mau kredit rumah." Si ibu pun pergi dengan wajah kesal, sementara Jono kembali garuk-garuk kepala. "Yah, kok jadi begini? Dagangan udah dibayar, tapi malah nggak bisa dijual lagi. Apa aku salah jadi pedagang? Ya?" Hari itu, Jono duduk di gerobaknya dengan hati campur aduk. Di satu sisi, dia senang dagangannya habis terjual. Di sisi lain, dia mulai sadar kalau ini mungkin awal dari serangkaian kejadian aneh yang akan menimpanya. Hari itu, Jono menjadi bahan tontonan pasar. Orang-orang yang lewat bingung melihat gerobaknya penuh semangka, tapi si penjual malah duduk-duduk santai sambil mengunyah kerupuk. Tak terlihat menawarkan dagangannya seperti biasanya. "Mas Jono, kok nggak nawarin semangkanya?" tanya Pak RT yang kebetulan lewat. "Ah, ini udah laku semua, Pak," jawab Jono santai. "Kalau udah laku, kenapa nggak diangkut?" Pak RT mulai curiga. "Jangan-jangan, Mas Jono nipu ya? Semangka udah dijual 2 kali." Jono terperangah. "Halah, Pak RT, jangan suuzon. Ini beneran udah diborong sama orang kaya. Tapi semangkanya nggak boleh dibawa. Kalau ada yang mau beli lagi, suruh bayar ke dia. Nih, kartu namanya." Jono menyerahkan kartu nama Nadia kepada Pak RT, yang memicingkan mata membaca tulisan di kartu itu. "Loh, ini kan bos besar Sutrisno Group, yang punya mall di kota itu, toh." Pak RT mendelik. "Mas Jono kenal sama dia?" Nggak kenal sih, Pak. Tadi dia dateng beli semangka, bayar tunai, tapi ya gitu, semangkanya nggak boleh pindah," jawab Jono sambil mengangkat bahu. Pak RT menggaruk-garuk dagunya. Orang kaya memang kadang suka aneh. Tapi kalau semangka ini nggak boleh dijual lagi tanpa izin dia, terus kamu mau dapat untung gimana?" Jono terdiam sejenak. Ia menatap gerobaknya yang penuh semangka, lalu uang tunai di sakunya. 1 juta rupiah memang cukup besar untuknya. Tapi kalau semangkanya nggak laku lagi, dia tetap harus jaga gerobak ini sampai entah kapan. Tiba-tiba seorang anak kecil datang berlari ke gerobak Jono. "Mas, beli semangka 1, dong. Yang paling gede," serunya dengan polos. Jono langsung gugup. "Aduh, Dek, semangkanya nggak dijual." Maksudnya, ini udah laku? Tapi kalau mau beli harus izin dulu sama yang punya." Anak kecil itu mengerutkan dahi. "Tapi uangnya aku bawa, Mas," katanya sambil mengeluarkan uang kon dari kantongnya. Jumlahnya hanya 1.000 rupiah. Jono tersenyum kecut. "Ya ampun, Dek. Ini semangka bukan permen. Duit segini nggak cukup buat beli, apalagi sekarang udah punya orang." Anak itu mendengus kesal lalu berteriak, "Mas Jono pelit," sebelum kabur menangis ke arah ibunya. Pak RT hanya tertawa kecil, sementara Jono menatap kejadian itu dengan perasaan campur aduk. "Ya Allah, ini cobaan apa berkah sih?" gumamnya. Hari mulai beranjak siang, dan pasar semakin ramai. Banyak orang yang berhenti di depan gerobak Jono, memuji-muji semangka yang terlihat segar dan besar. Tapi ketika mereka tahu Jono tidak bisa langsung menjual semangka itu tanpa izin dari pemilik barunya, mereka menggerutu dan pergi begitu saja. Lama-kelamaan, Jono mulai merasa dirinya seperti satpam toko. Apalagi setiap orang yang lewat bertanya hal yang sama. "Mas, semangkanya berapa?" "Udah laku, Mbak." "Kalau udah laku, kenapa masih dipajang?" Panjang ceritanya, Mbak." Semakin sore, semakin banyak orang yang penasaran. Bahkan ada seorang bapak-bapak yang mencoba menawar harga langsung tanpa peduli aturan yang dibuat Nadia. "Mas,
Saya kasih 100.000 rupiah buat satu semangka ini. Cash, lo? Ujar si bapak sambil mengeluarkan uang dari dompetnya. Jono hampir tergoda, tapi ingat pesannya Nadia. Aduh, Pak, maaf. Kalau mau beli, harus tanya dulu ke pemiliknya. Nih, ada kartu namanya. Si bapak mendengus. Yaelah, beli semangka kok kayak mau urus surat tanah. Gerutunya sambil pergi. Jono mulai kehilangan kesabaran. Kenapa Mbak Nadia ini nggak sekalian bikin plang? Semangka tidak dijual, aja sih. Gumamnya sambil meregangkan punggung. Tiba-tiba, terdengar suara klakson mobil mewah. Sebuah sedan hitam berkilauan berhenti tepat di depan gerobak Jono. Dari dalam, turunlah Nadia dengan anggun. Kali ini dia mengenakan kacamata hitam besar dan membawa tas yang tampaknya lebih mahal dari rumah kontrakan Jono. Hai, Mas Jono. Apa kabar semangkanya? Sapa Nadia dengan senyum lebar. Jono segera berdiri, hampir terjatuh karena panik. Baik, Mbak. Semangka aman terkendali. Tapi, Mbak banyak yang mau beli tadi, loh. Saya bingung mau jawab apa. Nadia tertawa kecil. Oh, tenang. Saya sudah pikirkan solusinya. Mulai sekarang, semangka ini tetap jadi pajangan. Tapi yang mau beli harus bayar 2 kali lipat dari harga normal. Kamu catat pembelinya. Nanti saya bagi keuntungannya sama kamu. Jono menganga. 2 kali lipat? Mbak yakin? Orang-orang pada ngeluh aja tadi. Yakin dong. Saya cuma mau pembeli yang benar-benar serius, bukan yang asal lewat doang. Lagi pula, semangka ini kan sekarang eksklusif. Ujar Nadia dengan percaya diri. Mendengar itu, Jono tak tahu harus tertawa atau menangis. Ia merasa hidupnya baru saja naik level, tapi ke arah yang sangat aneh. Nadia lalu pergi meninggalkan Jono yang masih bingung. Sekarang ia punya tugas baru, menjual semangka dengan harga fantastis sambil tetap menjaga aturan ketat dari si perempuan kaya yang misterius itu. Keesokan harinya, suasana pasar berubah drastis. Gerobak Jono kini menjadi pusat perhatian karena ada papan tulisan baru yang ditempel di depannya. Semangka Sultan, harga 2 kali lipat. Eksklusif, hanya untuk yang serius. Tertarik? Hubungi Nadia Sutrisno, CEO Sutrisno Group. Orang-orang berhenti untuk membaca papan itu, lalu mengerutkan dahi, menggeleng, atau bahkan tertawa. Jono, yang duduk di belakang gerobak, merasa dirinya sedang bermain dalam reality show. Mas Jono, kamu serius nih jual semangka harga segitu? Tanya Bu Yati, pedagang sayur di sebelahnya. Bukan saya yang naikin harga, Bu. Itu perintah dari pemiliknya, jawab Jono sambil menunjuk papan. Bu Yati mendengus. Halah, semangka kok eksklusif. Ini bukan berlian, Mas. Jono hanya mengangkat bahu. Ia juga bingung, tapi apa daya. Perintah Nadia adalah harga mati, dan dia tak berani melanggarnya. Namun, yang lebih mengejutkan, ternyata ada saja yang penasaran. Beberapa orang kaya di pasar mulai mampir hanya karena ingin tahu apa istimewanya semangka Sultan ini. Salah satunya adalah Pak Rudi, pemilik toko elektronik terbesar di kota. Mas Jono, saya dengar semangka ini spesial? Tanya Pak Rudi sambil menatap gerobak dengan tangan di pinggang. Oh, iya, Pak. Semangka ini sekarang eksklusif. Kalau mau beli, harganya 2 kali lipat. Tapi tenang, manisnya juga 2 kali lipat. Kata Jono mencoba terdengar meyakinkan. Pak Rudi mengangguk, lalu mengambil salah satu semangka terbesar. Oke, saya beli yang ini. Berapa totalnya? Jono hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. 2 kali lipat dari harga normal, jadi 200.000 rupiah. Pak, jawabnya dengan hati-hati. Tanpa ragu, Pak Rudi mengeluarkan uang tunai dan menyerahkannya kepada Jono. Ini, langsung potong aja. Saya mau cobain sekarang. Jono, dengan tangan gemetar, segera mengambil pisau dan memotong semangka itu. Begitu terbuka, tampak daging semangka yang merah, segar, dan berkilauan seperti berlian, setidaknya menurut imajinasi Jono.
Pak Rudi mencicipi sepotong, lalu mengangguk puas. Wah, ini enak banget. Pantas mahal, kata Pak Rudi sambil tersenyum lebar. Melihat itu, orang-orang di sekitar yang tadinya skeptis mulai berubah pikiran. Mereka berbisik-bisik, beberapa bahkan langsung mengeluarkan ponsel untuk menelepon nomor yang tertera di papan. Tak butuh waktu lama, gerobak Jono diserbu pembeli kaya yang rela membayar mahal demi mencoba semangka sultan. Di tengah euforia pasar, datanglah dua orang yang berbeda dari yang lain. Mereka adalah Narto dan Darto, dua tukang becak yang terkenal jahil. Melihat keramaian di gerobak Jono, mereka merasa ini adalah kesempatan emas untuk membuat kehebohan. John, aku dengar semangka ini jadi barang mahal. Kok bisa, sih? Tanya Narto dengan nada menggoda. Ah, sudahlah, tuh. Ini urusan orang kaya. Kalian nggak ngerti? Jawab Jono dengan nada sok eksklusif. Narto terkekeh. Wah, sombong nih. Dulu jual semangka biasa, sekarang jadi bos semangka mahal. Tapi, John, semangka ini beneran ada bedanya apa cuma gimik doang? Tanya Darto sambil menatap curiga. Beda dong. Lihat aja kualitasnya, jawab Jono sambil menunjuk semangka yang berkilauan di bawah sinar matahari. Kalau begitu, aku mau coba beli, kata Darto sambil pura-pura serius. Tapi aku bayarnya nggak pakai duit, aku barter sama becakku. Orang-orang di sekitar langsung tertawa. Jono ikut tertawa, meski dalam hati ingin melempar semangka ke kepala Darto. Darto, becakmu itu nggak cukup buat satu semangka ini. Ini semangka kelas atas, bukan sembarang buah, balas Jono sambil terkekeh. Wah, sombong banget, nih. John, kalau gitu aku pesen aja ya, simpan satu buat aku. Tapi nanti, bayarnya pakai daun pisang aja, ya? Ujar Narto yang ikut menggoda. Orang-orang kembali tertawa terbahak-bahak. Sementara Jono hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, merasa dirinya sedang dijadikan bahan hiburan pasar. Sore itu, Nadia kembali datang ke pasar untuk mengecek perkembangan bisnis semangkanya. Melihat keramaian di sekitar gerobak Jono, ia tersenyum puas. Mas Jono, gimana penjualannya hari ini? Tanya Nadia dengan nada lembut. Lancar, Mbak. Bahkan tadi ada yang beli semangka 2 kali lipat harganya. Saya nggak nyangka, orang kaya ternyata mudah tergoda. Jawab Jono dengan semangat. Nadia tertawa kecil. Nah, kan, saya bilang juga apa. Kalau produk terlihat eksklusif, orang pasti rela bayar lebih. Tapi, Mbah, ada juga yang mau beli pakai becak sama daun pisang. Tambah Jono sambil nyengir. Nadia terbahak mendengar itu. Hahaha, ya wajar. Tapi ingat, jangan sampai ada semangka yang keluar tanpa bayar sesuai aturan. Ya. Kita harus jaga citra, semangka sultan, ini. Jono mengangguk penuh semangat. Siap, Mbak. Saya bakal jaga semangka ini seperti jaga hidup saya sendiri. Meskipun hari itu Jono merasa seperti penjaga museum semangka yang absurd, ia mulai menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Bukan hanya sebagai penjual, tapi juga sebagai pelaku bisnis unik yang penuh drama dan tawa. Pagi berikutnya, pasar kembali heboh. Kali ini bukan hanya karena semangka Jono, tapi karena ada kabar Nadia Sutrisno akan datang langsung untuk acara promosi Semangka Sultan. Orang-orang penasaran, bahkan beberapa pedagang tetangga sudah menyiapkan kursi untuk menonton. Jono berdiri dengan penuh gaya di depan gerobaknya. Ia bahkan mengenakan baju batik yang dipinjam dari tetangganya agar terlihat lebih profesional. Nadia sudah berjanji datang pukul 10 pagi, dan Jono memastikan semuanya rapi. Semangkanya berkilauan, papan harganya berdiri tegak, dan pisau pemotongnya sudah diasah sampai mengkilap. Tepat pukul 10, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerobak. Nadia turun, kali ini mengenakan setelan putih elegan lengkap dengan kacamata hitam besar. Di belakangnya, seorang asisten membawa kamera dan tripod. Nadia tersenyum lebar kepada Jono, sementara para penonton di sekitar mulai bertepuk tangan. Mas Jono, hari ini kita akan bikin launching resmi, Semangka Sultan.
Saya sudah bawa tim media untuk dokumentasi, ujar Nadia penuh semangat. Jono mengangguk meski dalam hati gugup. Launching? Wah, seperti acara artis? Ya, Mbak. Betul. Kita harus bikin semangka ini makin terkenal. Ayo, mulai, kata Nadia sambil memberikan aba-aba kepada asistennya. Saat kamera mulai merekam, Nadia berbicara dengan gaya bak presenter TV. Halo, semuanya. Hari ini kita ada di pasar tradisional bersama produk terbaru. Semangka Sultan. Semangka berkualitas tinggi, rasa super manis, dan eksklusif hanya untuk mereka yang tahu nilainya. Penonton di pasar langsung heboh. Ada yang bersorak, ada yang hanya berdiri bingung. Jono, yang tiba-tiba diminta ikut masuk frame, merasa seperti sedang syuting sinetron. Nadia kemudian mengarahkan kamera ke gerobak Jono dan mulai menjelaskan betapa spesialnya semangka tersebut. Kami menjual semangka ini dengan harga premium karena ini bukan sekadar buah. Ini simbol dari kualitas hidup dan gaya eksklusif. Mas Jono, berapa harga semangka ini sekarang? Tanya Nadia sambil menyerahkan mikrofon kepada Jono. Jono terdiam sebentar, mencoba tidak gugup. Harga normalnya Rp50.000, tapi sekarang jadi Rp100.000 karena eksklusif. Jawabnya dengan senyum lebar. Benar sekali. Jadi, siapa yang mau jadi pembeli berikutnya? Langsung saja datang ke sini, seru Nadia. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kerumunan. Mas Jono, kamu jual semangka aja sampai ngelunjak gini. Semua menoleh, termasuk Nadia. Ternyata, itu adalah Bu Karto, pelanggan lama Jono yang terkenal pelit. Ia berjalan cepat ke depan gerobak dengan wajah marah. Dulu beli semangka Rp20.000 aja, kamu kasih diskon, sekarang malah Rp100.000? Ini pasar, bukan mall, teriak Bu Karto sambil menunjuk papan harga. Jono yang sedang memegang mikrofon merasa jantungnya mau copot. Ia mencoba menenangkan. Bu Karto, ini bukan sembarang semangka. Ini semangka Sultan. Kualitasnya beda. Tapi bentuknya sama aja kayak semangka biasa. Kamu pikir aku nggak bisa bedain? Bu Karto terus memprotes. Nadia maju dan tersenyum anggun. Ibu, tenang dulu. Semangka ini memang harganya lebih mahal karena kami menjual kualitas dan pengalaman. Kalau ibu ingin mencoba, kami bisa potongkan sedikit untuk tester. Bu Karto menatap Nadia dengan penuh curiga, tapi akhirnya mengangguk. Oke, saya coba dulu. Kalau nggak enak, saya marah. Jono memotong sepotong semangka dengan tangan gemetar dan menyerahkannya kepada Bu Karto. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi Bu Karto yang terkenal kritis. Bu Karto menggigit semangka itu perlahan, mengunyahnya dengan ekspresi serius. Lalu, tiba-tiba senyumnya melebar. Loh, ini beneran enak banget. Manis, segar, beda sama semangka biasa, katanya dengan nada terkejut. Kerumunan langsung bersorak. Nadia tersenyum puas, sementara Jono menghela napas lega. Mas Jono, saya beli satu, tapi jangan mahal-mahal ya, tambah Bu Karto. Tetap 2 kali lipat. Bu, jawab Jono pelan. Yah, dasar kamu, Mas Jono. Tapi ya udah, ini uangnya, kata Bu Karto sambil mengeluarkan uang dari dompetnya. Setelah drama kecil itu, orang-orang mulai berbondong-bondong membeli semangka dari gerobak Jono. Dalam beberapa jam, semua semangka terjual habis, dan Jono merasa seperti pedagang tersukses di pasar. Nadia memuji kerja kerasnya dan memberikan sebagian keuntungan sebagai bonus. Saya nggak nyangka, Mbak Nadia. Semangka ini laku dengan cara aneh begini, kata Jono sambil tersenyum lebar. Nadia tertawa. Mas Jono, kuncinya adalah percaya diri. Kadang, harga mahal itu bukan karena barangnya, tapi karena cerita di baliknya. Jono mengangguk, meskipun dalam hati ia masih sedikit bingung. Yang jelas, hari itu ia pulang dengan kantong tebal dan hati lega. Ia sadar bahwa hidup sebagai pedagang semangka ternyata bisa penuh kejutan dan tawa,
terutama jika ada perempuan kaya misterius yang tiba-tiba masuk ke hidupnya. Bersambung di cerita selanjutnya. Dan begitulah, kisah Jono si penjual semangka yang berubah nasib menjadi juragan semangka sultan, berakhir dengan penuh tawa dan pelajaran hidup. Dari pasar tradisional hingga jadi bahan obrolan, Jono membuktikan bahwa keberuntungan bisa datang dengan cara paling absurd. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika cerita ini menghibur dan membuat Anda tersenyum, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.